Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah masuk ke room meeting kita, yang mana sebentar lagi akan kita laksanakan in-house training yang membahas tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelum kita mulai, saya persilakan perwakilan dari salah satu peserta in-house training ini memimpin doa sebelum kita memulai aktivitas kita. Silakan Pak Lutfi. Ya, sebelum kita memulai in-house training pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kemudian, sebelum saya mulai penyampaian materi, biar tetap semangat Bapak Ibu, karena sudah hampir siang menjelang sore ya, sudah lelah dari tadi pagi kita sudah melakukan aktivitas kita. Nanti pada saat saya mengatakan semangat siang, Bapak Ibu bisa menjawab siang, 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 tetap semangat luar biasa ya. Jadi saya ulang, begitu saya mengatakan semangat siang, Bapak Ibu bisa menjawab dengan tangan digenggam, siang, 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 tetap semangat luar biasa. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa Pak. Baik. Semangat siang. Siang. Siang, siang, siang. Tetap semangat luar biasa. Tetap semangat. Semangat luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Baik, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan sebagai fasilitator untuk menyampaikan pokok materi tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, ini sudah tampil ya Bapak Ibu. Jadi materi kita pada siang hari ini kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, mendengar kata kurikulum, what do you think about that? Nah, saya sedikit mengadopsi bahasa Inggris ini Bapak Ibu. Kebetulan saya lagi belajar sedikit-sedikit. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan begitu mendengar kata kurikulum? Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu? Ya, saya Bapak. Ya, silakan Pak Lutfi. Kurikulum itu adalah kerangka atau patokan pada saat proses pembelajaran. Jadi kurikulum itu adalah istilahnya sebagai model kerangkanya pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas pernyataannya. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau cukup? Ya, sepertinya cukup ya. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Ini langsung kita masuk ke poinnya. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran. Jadi sebenarnya agar lebih mudah membahasakannya adalah sebuah perangkat mata pelajaran yang sering kita tidak asing bagi kalangan guru. Jadi kurikulum ini memang intinya adalah dipersiapkan oleh pemerintah. Nanti akan kita kupas pada kerangka struktur kurikulum operasional satuan pendidikan di slide selanjutnya. Namun ini adalah gambaran umum kurikulum, adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi kurikulum ini memang dari tahun ke tahun, dari jangka waktu ke jangka waktu tertentu itu kadang-kadang berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Memang kurikulum ini dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi sampai nanti di satuan pendidikan bisa dikembangkan atau disesuaikan dengan karakter satuan pendidikan masing-masing. Ini itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya target kita di sini adalah pembelajaran pada SMK Pusat Keunggulan dengan target adalah peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi
SMK memang diarahkan, SMK PK ini diharapkan menghasilkan produk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila yang berlandaskan 6 asas tersebut. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya juga. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, di sini saya menyampaikannya berdasarkan melalui peta pikiran saja Bapak Ibu, biar tidak banyak-banyak slide-nya. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini terlampir pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bapak Ibu. Jadi memang tetap tidak ada perubahan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalaupun memang ada perubahan, namun pasti memiliki jalan yang panjang. Misalnya amandemen undang-undang yang sudah berlaku. Tapi sampai sekarang tetap tujuan pendidikan nasional itu tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seperti itu tujuan pendidikan nasional. Kemudian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ini dilakukanlah profil pelajar Pancasila, di mana peserta didik diharapkan memiliki 6 asas yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global, seperti itu ya. Jadi itu 6 asas yang perlu ditanamkan kepada peserta didik kita di sekolah atau siswa kita di sekolah. Kemudian dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang memiliki peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, tetap kita mengacu pada SNP atau Standar Nasional Pendidikan ya. Jadi ada 8 standar, antara lainnya yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar lainnya salah satunya adalah standar sarana dan prasarana. Nah, namun dalam pelaksanaan pembelajaran SMK PK ini, kita lebih diarahkan untuk mengembangkan di standar prosesnya. Nah, namun perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, kurikulum pembelajaran pada SMK PK ini bukanlah kurikulum, tetapi adalah suatu pembelajaran. Nah, dalam artian apa? Kita tidak menghilangkan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Tetap nanti kita akan masukkan, yaitu bagian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan itu akan include di dalam sini. Nah, namun pada kerangka dasar kurikulum SMK PK ini, itu standar proses itu diturunkan pada struktur kurikulumnya, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya tadi disampaikan oleh teman saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini ini semua Bapak Ibu yang berada di kotak abu-abu ini adalah tugasnya pemerintah yang menyiapkan. Jadi bukan kita, bukan Bapak Ibu yang menyiapkan, tetapi pemerintah pusat yang menyiapkan. Namun pada realisasi di sekolah disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing, kondisi sekolah Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi itu, kemudian di bawahnya nanti ada visi dan misi, kemudian konteks dan kebijakan lokal, di mana kurikulum operasional di satuan pendidikan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Jadi nanti dalam kurikulum operasional yang kita bahas ini, Bapak Ibu silakan mengembangkan perangkat ajarnya masing-masing berdasarkan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pertama, kerangka dasar kurikulum selesai. Kemudian yang kedua, kita masuk ke proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini lanjutan dari materi sebelumnya. Tadi sudah saya gambarkan tujuan pendidikan nasional dengan target peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, kemudian berdasarkan SNP, struktur kurikulum, ada 3 SNP-nya yang akan dicapai nanti. Di dalamnya ada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu semuanya, kita fokusnya ke dalam yang kotak yang warna biru ini. Yang warna hijau bagaimana Bapak? Jadi yang warna hijau ini, yang nomor 1 dan 2 ini memang bukan berarti kita tidak terlibat di dalamnya, namun kita menyesuaikan dengan SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Jadi nanti di sekolah itu ada yang namanya tim pengembangnya. Jadi andai kita masuk di dalam tim pengembangan di satuan pendidikan, maka kita ikut menganalisis serta merumuskan visi dan misi tujuan
Dalam artian yang berwarna hijau ini, poin 1 dan 2 serta 3, 4, 5 ini harus dijalankan secara bersama-sama. Tidak boleh satu-satu. Nah, untuk apa sebenarnya dijalankan secara bersama-sama? Supaya pada tahap pelaksanaannya istilahnya bisa mengoptimalkan waktu yang ada, Bapak Ibu. Jadi itu. Kemudian yang ketiga di sini menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu semuanya. Nanti dalam prosesnya di sekolah itu pengorganisasian pembelajaran itu tugasnya Bapak Ibu. Di mana nanti di sini bisa berdiskusi dengan mata pelajaran yang linear atau sama dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang ada di sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang langkah keempatnya menyusun rencana pembelajaran. Nah, dalam rangka menyusun rencana pembelajaran ini Bapak Ibu, ini juga 3, 4, dan 5 ini sebenarnya kita bisa lakukan dengan melakukan IHT itu tersebut Bapak Ibu. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi nanti pada implementasinya Bapak Ibu silakan setelah pelatihan ini selesai, silakan Ibu langsung mengeksekusinya di sekolah dengan melakukan in-house training dengan panduan yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi nanti akan saya bagikan tentang panduan pelaksanaan in-house training yang ada di sekolah Bapak Ibu. Pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada di tempat Bapak Ibu mengajar, seperti itu. Kemudian nanti pada saat pelaksanaannya di dalam IHT juga, Bapak Ibu silakan nanti sebelumnya yaitu merancang pendampingan. Jadi pada saat sebelum memulai, Bapak Ibu silakan merancang pendampingannya. Apakah pendampingannya dilakukan sekali atau 2 kali atau bahkan 3 kali, tetapi sesuai dengan aturannya. Biasanya yang saya dapatkan itu adalah pendampingan dilakukan sebanyak 3 kali Bapak Ibu. Yang pertama pada saat pembukaan, kemudian pada saat proses pelaksanaan IHT itu sendiri, kemudian yang terakhir pada saat penutupan. Jadi ada tiga kali pendampingan. Untuk pendampingannya silakan menghubungi sesuai dengan yang balai besar yang ditunjukkan, sesuai dengan yang telah dibagikan Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian evaluasinya mungkin nanti saya bahas setelahnya. Kemudian pengembangan profesional. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya pengembangan profesional. Salah satunya mengikuti pelatihan sekolah penggerak ini atau pelatihan SMK Pusat Keunggulan. Jadi Bapak Ibu, setelah lulus di pelatihan ini, Bapak Ibu sudah bukan peserta lagi, tetapi Bapak Ibu sudah disiapkan dan harus siap untuk menjadi instruktur minimal di sekolah Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Mungkin nanti setelah di sekolah Bapak Ibu semuanya sudah menerima pelatihan dengan catatan Bapak Ibu yang menjadi instrukturnya, kemungkinan besarnya Bapak Ibu bisa melakukan pengimbasan ke sekolah lain, misalnya di SMK yang ada di daerahnya atau bahkan di luar daerah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan segala halnya, Bapak Ibu ini dipersiapkan untuk menjadi instruktur di sekolah Bapak Ibu itu sendiri. Kemudian yang saya lanjutkan evaluasi. Nah, evaluasi ini Bapak Ibu bisa dilakukan 3 kali Bapak Ibu atau menyesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan Bapak Ibu tempat mengajar. Misalnya pada saat perancangan IHT Bapak Ibu, mungkin dalam pelaksanaannya kan ada pembentukan panitia, mungkin di situ bisa memberikan masukan. Kemudian evaluasinya lagi biasanya dalam mengenai proses pelaksanaannya, biasanya pelaksanaan pembelajarannya. Biasanya evaluasi ini dilakukan ada 2, ada jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Biasanya jangka pendek itu biasanya dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau maksimalnya 1 tahun, semester atau tahunan. Kemudian evaluasi jangka panjangnya itu 4-5 tahun Bapak Ibu. Nah, apa yang dievaluasi Bapak Ibu? Untuk evaluasi jangka pendeknya Bapak Ibu, yang dievaluasi adalah pengorganisasian pembelajaran. Jadi dalam perjalanannya ini, pembelajaran SMK Pusat Keunggulan ini pasti terdapat banyak sekali perubahan. Yaitu kembali lagi,
dikatakan bahwa menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita atau kondisi hasil asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan. Nah, jadi memang saling berhubungan Bapak Ibu. Nah, jadi materi awal yang telah Bapak Ibu terima dari awal, mulai dari orientasi sampai pada saat hari ini yang hampir selesai, itu semuanya saling berhubungan seperti profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen itu saling berhubungan Bapak Ibu. Jadi dalam evaluasi jangka pendek itu yang diterima atau yang dibahas adalah pengorganisasian pembelajaran. Kemudian evaluasi jangka panjangnya Bapak Ibu yang dibahas apa? Yaitu yang dievaluasi adalah karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi serta tujuan dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kata fleksibel dan dinamis. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidik. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, fleksibel dan dinamis saja, menyesuaikan dengan satuan pendidikan di tempat Bapak Ibu mengajar. Jangan ada kata memaksakan hal-hal yang memang belum ada, ya memang kalau memang belum bisa dilakukan silakan ditunda dulu atau dievaluasi Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu penyampaian materi mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Setelah ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau memberikan pendapat. Tapi saya sarankan untuk bertanya dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu menanyakan hal-hal yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Ali dari SMK Negeri 7 Samarinda, Pulau Kalimantan Timur. Baik, silakan Ingin Pak bertanya. Lutfi. Jadi di dalam penjelasan Bapak tadi ada tidak boleh bilang bahwa ini kurikulum baru. Mengapa demikian? Kenapa tidak boleh? Padahal ada beberapa perubahan dari materi dari materinya, kemudian dari mapelnya, seperti itu. Itu aja pertanyaan saya. Jadi bisa nanti kami selaku peserta diklat pada hari ini akan menginformasikan kepada teman-teman atau teman-teman yang berada di sekolah itu dengan jelas mengapa. Pasti ada pertanyaan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi mengapa belum bisa dikatakan kurikulum? Kenapa harus masih dikatakan pembelajaran? Jadi seperti ini Pak Lutfi. Jika ini dikatakan kurikulum, maka banyak hal-hal yang harus dirubah Pak. Misalnya buku 1, buku 2, dokumen 1, dokumen 2, itu semuanya harus berubah. Nah, pada saat ini kita belum bisa merubah menjadi kurikulum. Kenapa? Karena ini pertama kalinya kita lakukan, yaitu di kelas 10 saja. Jadi peruntukan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini hanya dilakukan di kelas 10 saja, tidak dilakukan di kelas 11 dan di kelas 12. Pada tahun ajaran pertama ini dilakukan pada kelas 10 saja. Mungkin seperti itu Pak Lutfi. Terima kasih Pak, penjelasannya sudah bisa saya pahami. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin cukup ya Bapak Ibu pertanyaannya. Saya rasa sudah jelas semua materi kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu.